Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa pada tahap kedua, setelah kita mengumpulkan data, kita perlu melakukan analisis data-data yang kita kumpulkan. Nah, analisis yang perlu kita lakukan dalam melakukan evaluasi Renstra KL jika mengacu pada peraturan yang berlaku itu ada dua macam loh, yaitu yang pertama analisis kinerja pembangunan dan analisis bidang pembangunan. Analisis kinerja pembangunan itu merupakan penilaian yang sistematis tentang hasil kerja kementerian ataupun lembaga kita loh. Nah, pada analisis ini kita melihat pencapaian target-target sasaran strategis, sasaran program, sampai sasaran kegiatan yang sudah kita tentukan di awal. Nah, di analisis ini kita juga bisa melihat kira-kira kendala-kendala apa saja yang kita hadapi dalam mencapai sasaran-sasaran 5 tahun belakang dan juga potensi-potensi yang bisa kita gali untuk kita perbaiki ke depannya. Nah, hal ini penting banget loh buat kita dalam menjadi dasar untuk penyusunan Renstra periode berikutnya. Kemudian, analisis yang kedua adalah analisis bidang pembangunan. Nah, analisis kedua ini penting banget loh buat cari tahu peluang dan masalah yang bisa kita manfaatkan untuk menyusun Renstra periode berikutnya. Pada analisis ini, kita akan melihat seberapa relevan, efektif, efisien, dan juga sustainable dari kebijakan, program, ataupun kegiatan yang sudah kita tetapkan dan jalankan dalam Renstra periode sebelumnya. Jadi pada evaluasi ini kita akan mulai melihat dari segi perencanaannya, apakah yang kita rencanakan sudah baik dan sudah benar, kemudian dari segi sumber dayanya, apakah efisien, hingga apakah sasaran-sasaran yang kita ingin capai itu memberikan dampak atau tidak kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian kita ataupun lembaga kita. Salah satu framework yang bisa kita gunakan dalam analisis bidang pembangunan adalah analisis CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan juga produk. Nah, framework ini sendiri diusulkan oleh Daniel and Chris pada bukunya yaitu Evaluation Theory, Models, and Application. Terdapat 4 aspek yang dapat dilihat dan dinilai dalam evaluasi Renstra KL menggunakan framework evaluasi CIPP. Yang pertama itu adalah evaluasi dari aspek konteks, di mana pada evaluasi ini itu kita lakukan untuk melihat dari segi relevansi dan koherensi dari perencanaan sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, dan juga target yang kita tentukan. Jadi kita melihat nih, apakah perencanaan yang kita lakukan 5 tahun sebelumnya itu sudah tepat atau malah kurang relevan, sehingga perlu kita perbaiki dalam penyusunan Renstra di periode berikut. Aspek selanjutnya yaitu adalah aspek evaluasi input, di mana kita melakukan evaluasi input untuk melihat dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya sarana dan prasarana yang kita gunakan dalam mencapai sasaran strategis, sasaran program, dan juga sasaran kegiatan yang sudah kita rencanakan. Nah, selanjutnya ada evaluasi dari sisi proses, yaitu CIP, berarti P yang pertama maksud saya, itu adalah evaluasi dari segi proses, di mana evaluasi ini dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah kita tentukan. Nah, setelah tadi ada CIP, nah P yang terakhir yaitu adalah framework evaluasi produk, di mana dengan melakukan evaluasi produk kita menilai atau mengevaluasi aspek dampak serta sustainability atau keberlanjutan dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program, serta sasaran kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dari hasil analisa CIPP ini, kita bisa melihat area-area mana yang butuh perbaikan dan juga peningkatan. Nah, saran perbaikan ini bisa menjadi dasar utama buat menyusun Renstra periode berikutnya. Oke guys, semoga penjelasan tentang evaluasi Renstra tadi bermanfaat ya. Oh ya, buat kalian semua yang ingin tahu lebih dalam tentang evaluasi Renstra atau butuh bantuan nih dalam evaluasi ataupun menyusun Renstra KL, silahkan hubungi CCG ya. Sampai jumpa!